Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tahalukum Ana Riho Yusuf. Bin Hairi Yusuf. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, anak solihah, hari ini kembali lagi belajar bersama Ustazah Aini. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 4, tema 1, pembelajaran. Sudah mengisi semuanya di classroom? Nah, yang nanti silakan yang di classroom yang sudah Ustazah upload ya. Kok 1, tepuk 2, tepuk 3, Semangat. Ustazah harapkan ya nanti yang pertama bisa menganalisis sifat-sifat dari sebuah cerita. Dan yang kedua, kalian bisa membuat upaya pelestarian lingkungan dari sumber daya alam yang ada di sekitar kalian. Nanti saat kelompok mempresentasikan hasil rencananya. Ya, apa saja yang dapat diulas dari sebuah karya sastra? Cerita. Apa lagi? Tema. Unsur cerita. Unsur cerita. Unsur cerita itu ada apa saja? Ada tokoh, ada judul, ada tema. Apa? Watak. Watak, benar sekali ada. Nah, pasti di dalam cerita ada tokohnya kan? Tokoh itu terbagi menjadi 2, tokoh utama dan tokoh pendamping. Siapa yang tahu apa itu tokoh utama? Tokoh yang berperan Utama. Tokoh yang berperan utama. Nah, kalau tokoh tambahan apa tokoh tambahan? Membantu. Tokoh yang membantu. Peran. Jadi tokoh utama itu selalu hadir dalam setiap cerita dan menjadi penentu temanya. Kalau tokoh tambahan tadi apa? Mendukung tokoh utama atau membantu tokoh utama. Nah, dalam tokoh cerita itu ada yang bersifat baik dan juga ada yang bersifat buruk. Kalau pemain yang memiliki sifat baik namanya pemain apa? Siapa yang tahu? Protagonis. Protagonis, benar sekali. Kalau pemain yang sifatnya buruk? antagonis. Anda sudah memposting tadi ya? Ustazah sudah posting di classroom ceritanya tentang komentar kalian tentang sifat-sifatnya tokoh-tokoh yang ada di Malin Kundang. Tokoh siapa favorit kalian? Boleh ditulis. Terus kemudian perilaku tokoh-tokohnya bagaimana ya? Nanti boleh ditulis di kelas di bagian sini. Di classroom di bagian sini ya, nanti nulisannya silakan dibaca, kemudian tulis sifat-sifat tokoh yang ada di cerita, tulisnya di kolom komentar saja. Oke? Fahimtum? Bagi yang belum membaca, coba perhatikan video berikut ini ya. Siapakah wanita rentalusu itu, suamiku? Dia bukan ibumu kan? Kamu bilang orang tuamu kaya raya? Ini Bagaimana Mbak Adinda tentang cerita tersebut? Dia kan bagaimana cara menentukan sifat yang patut dicontoh? Yang pertama itu membaca ceritanya dulu dengan seksama. Kalau kalian tadi kan melihat ceritanya, nanti di classroom kalian baca dulu ceritanya. Yang kedua mengamati perilaku setiap tokoh yang ada di cerita. Dan yang ketiga menuliskan sifat-sifat tokoh yang dapat diteladani. Nah, sekarang Ustazah tanya, apakah dalam sebuah cerita, setiap cerita itu memiliki tokoh antagonis dan protagonis? Apakah ada yang dalam sebuah cerita itu pasti ada yang sifatnya baik dan sifatnya buruk? Ya, Us. Iya. Ya, Mengapa demikian? Iya. Mengapa demikian? Aku Ya, Mbak Keiza. agar cerita
berwarna. Buat alur cerita lebih menyenangkan. Benar sekali. Nanti salah satu dari kalian boleh menceritakan salah satu dongeng yang pernah dibaca. Misalkan Mas Mutakin menceritakan dongeng apa di situ, di komentar ditulis boleh. Kemudian temannya yang lain bisa menanggapi sifat tokoh apa yang bisa dicontoh. Kemudian dibandingkan dari cerita yang Ustazah beri dan dari cerita temanmu yang menceritakan salah satu tadi, itu sifat-sifatnya bagaimana. Terus tugas yang kedua, topik tadi yang pagi sudah di-share sama ini siapa ketua kelompokmu, nanti bersama kelompok milih salah satu cerita yang menarik. Jadi satu kelompok satu cerita saja ya. Satu kelompok satu cerita yang menarik. Kemudian dibuat peta konsep sifat-sifatnya ada apa saja di situ. Terus kemudian sifat yang dapat dicontoh apa. Paham tuh? Oke, selanjutnya. Selain sifat tokoh yang dapat dicontoh seperti pada cerita temenmu tadi yang ada di classroom, nah ada beberapa contoh sifat yang tidak dapat dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sifat yang tidak dapat dicontoh. Coba perhatikan video berikut ini. Perhatikan ya videonya ya. Dan limbah lain yang seenaknya kita buang ke sungai, danau, dan laut. Sementara itu, kita masih seenaknya menyedot air tanah, mentang-mentang bumi terdiri dari banyak sekali air. Padahal, nyatanya, hanya sedikit sekali jumlah air yang sesungguhnya bisa kita minum. Oke, apa saja kerusakan alam yang ada pada video tersebut? Ada apa tadi? Saya Hutan yang dikundul. Hutan kebakaran. ada air membuat Iya, Udara yang buruk. udara yang buruk, polusi udara, daya alamnya itu semuanya dirusak tadi sama manusia. Bagaimana dampaknya ke kehidupan manusia? Kita jadi bagaimana kalau sumber daya alamnya itu rusak? susah. Tidak bisa bertahan hidup. Tidak ada tempat tinggal. Benar sekali. Oke, Tempat terus tinggal. saran Tidak apa? ada oksigen. Iya, Tidak bisa hidup sehat. benar sekali. Tidak ada tempat tinggal. Iya, benar. Kemudian apa saranmu agar sumber daya alamnya terjaga? Biar sumber daya alamnya tetap terjaga, saranmu apa? Membuang sampah. Kita menebang pohon. Tidak boleh menebang pohon. Sama sembarangan. Tidak Membuang boleh sampah pada tempatnya. sembarangan. Oke. Kemudian nanti didiskusikan dengan kelompoknya bagaimana dengan sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Terus dampak apa saja yang dirasakan oleh masyarakat jika terjadi pencemaran sumber daya alam. Lalu kemudian kalian membuat laporan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, solih-solihah, hasil diskusi tadi nanti kalian presentasikan ya. Nah, menurut kalian pernyataan tersebut itu setuju atau tidak setuju? Setuju. Mengapa? Masyarakat tidak bisa mandi minum. Nah, benar sekali tadi ya, yang sungai tadi ya, masyarakatnya jadi mandi dan minum susah untuk menemukan air bersih. Hari ini kita sudah belajar apa saja tadi yang pertama? Maling apa dari maling kundang. Terus belajar apa lagi, Nak? Sumber daya Sumber daya alam. Sumber daya alam usaha. Oke, sip. Sumber daya alam sudah dapat Sip. Tadi sudah dapat SIM. Karena semuanya tadi sudah pintar-pintar semua, mau Ustaz tambahkan? Oke, agar kalian lebih memahami, Ustazah akan mengupload namanya ELKPD. Nanti silahkan dikerjakan di Google,
Classroom. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, kemudian olahraga. Kalau keluar rumah pakai masker. Jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.